Wahai Nabi, kenapa engkau tidak menggunakan doa mustajab yang engkau miliki, padahal nabi-nabi sebelumnya telah menggunakannya? Apa jawaban Nabi? Wa inni tabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamati. Wahai para sahabatku, sengaja aku tidak pernah menggunakan doa mustajab ini semata-mata untuk menyelamatkan umatku nanti di hari kiamat. Ketika Adam tidak bisa memberi syafaat, ketika Nuh tidak bisa memberi syafaat, ketika Lut tidak bisa memberi syafaat, ketika nabi-nabi yang lain tidak berani menghadap Allah, maka akulah satu-satunya nabi yang akan menghadap Allah dan menggunakan doa mustajab itu untuk menyelamatkan umatku. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad. Cari cingwa Sayyidina Muhammad Al-bakhil man idza dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Kata Nabi, orang yang pelit bin medit bin bool koneng. Jelma pelit cenah bola koneng. Hejo, oh beda deui aya nama. Orang yang pelit bin medit bin bool koneng bin meregehese adalah orang yang ketika disebutkan namaku tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Maka ketika disebutkan nama Nabi, sama-sama kita angkat suara sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi, sebagai bentuk pengagungan kepada Nabi, sama-sama kita bersolawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap bapak-bapak dan ibu-ibu calon penghuni surga. Bu, hayang asup surga ayeuna embung. Saya doakan ibu-ibu mudah-mudahan panjang umur 200 tahun. Urang manggeus parara manehna sosoranganan. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mujahidin, orang tua kita Bapak Haji Aceh beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh, wabil khusus guru kita Al-Ustadz Musa Asy'ari, guru kita Al-Ustadz Haji Abdul Muttalib, dan guru-guru yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Selasa malam Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2026.
Itu tanggal Masehiknya, tanggal Hijriyahnya, Bapak Ibu kira-kira geus tanggal beraha? 5 atau 6? Ya, ada dua versi. Mau 5, mau 6. Realitanya kita sudah memasuki bulan yang sangat mulia, yaitu bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita sekelumit kisah dan sekelumit biografi tentang sosok yang sangat kita rindu, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul tahun gajah. Bu, kunaon disebut tahun gajah? Kunaon lain tahun ucing, embe apa naon gitu. Kunaon gajah? Lebih gede cina. Betul, disebut tahun gajah karena di tahun kelahiran Nabi, pasukan bergajah yang dipimpin Abraha sedang mencoba untuk meruntuhkan Ka'bah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengirim burung ababil yang membinasakan mereka semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti ngaran tahunna disebut tahun gajah. Tahun Masehina kira-kira tahun berapa Bapak Ibu? Angka Masehina Bapak aya nu apal? Yaitu 571 Masehi. Lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, dan hitungan Masehinya 571. Bapak Ibu harus hafal angka ini karena ini merupakan angka yang keramat, angka yang luar biasa. Andai 571 ini tidak dinisbatkan kepada Muhammad, maka itu hanya angka biasa. Tapi ketika angka tersebut 571, walaupun kategorinya Masehi, tapi ketika dinisbatkan kepada Muhammad, maka angka-angka tersebut menjadi angka-angka yang istimewa. Betul? Betul. Begitu pula dengan Bapak dan Ibu, ketika Bapak Ibu rajin bersolawat, lisan ini disambungkan kepada Nabi Muhammad, maka Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang istimewa. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya solatan. Kata Nabi dalam hadis sahih Ibnu Hibban, orang yang paling dekat denganku di akhirat nanti adalah orang yang ketika di dunia yang paling banyak bersolawat kepadaku. Sallu ala Nabi. Kira-kira kalau di akhirat dekat dengan Nabi masuk neraka enggak Bapak Ibu? Kalaupun masuk neraka, maka akan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Jamaah al-mujahidin semuanya masuk neraka. Kercarita ya mah kercarita. Bapak-bapakna asup neraka, ibu-ibuna asup neraka. Kercarita. Akhirnya Rasul nyari di mana jamaah al-mujahidin, kok di surga nggak ada. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Nabi bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, mana orang-orang yang rajin menyebut-nyebut namaku? Mana orang-orang yang senantiasa merindukanku? Siapa mereka? Jamaah Masjid Al-Mujahidin. Kata malaikat, wahai Rasul,
Jamaah Masjid Al-Mujahidin ada di neraka semuanya. Masya Allah. Iya maker carita. Akhirnya Nabi menjemput jamaah Al-Mujahidin ke neraka. Nabi keluar dari surga menjemput jamaah Al-Mujahidin di neraka. Ku Nabi ditanya, kunaon sia arasuk neraka? Cek malaikat teh kieu Nabi caritana baheula keur di dunia sering narima duit di calon lurah. Aya calon lurah aya di dia aya. Calon pertama bagi-bagi duit narima dibuka gocap. Calon kedua bagi-bagi duit diterima keneh wae. Kade calon lurah sok ditipu keluarga kade. Ti dieu narima, ti ditu narima. Nu kadua dibuka cepe. Ieu rada gedean ieu. Pindah haluan dari yang gocap ke yang cepe. Calon lurah yang ketiga bagi-bagi amplop lagi, dibuka cepek 50. Tes. Wah, temenang ngomongin lurah ya maksudnya. Saeutik ngomongin lurah heula, sakedik. Akhirnya apa? Calon lurah yang pertama bagi-bagi duit diterima, calon kedua diterima, calon ketiga diterima. Yang rugi siapa? Calon lurah. Daek wae ditipu keluarga. Lah ti dieu narima, ti ditu narima. Hati-hati, hadis riwayat Imam Abu Daud, sahibul maksi finnar. Orang yang mengambil pungutan lurah. Waduh. Calon lurah loba kusana hadir. Kata Nabi, orang yang mengambil pungutan ilegal berada di neraka. Siapa mereka? Ya warga-warga ini. Setiap ada calon lurah yang mau nyalon, warganya bilang, "Het aya meureun kerudung-kerudung mah lah." Akhirnya calon lurah bagi-bagi kerudung. Kunaon? Dipalak wargana. Betul. Het lurah aya meureun keur ngaliwet mah. Ngaliwet angkat. Aduh, ya Allah. Beneran ya pesanan lurah ya mah ya. Kumaha ceritana ieu kumaha? Hah? Kumaha ceritana ieu? Banyak halus banget nih. Nah. Nginum heula. Ames tukang sound system ngabenerkeun sound heula. Ajeun. Kita ngabenerkeun heula ajeun. Kadengan teu? Tes. Lanjut. Urang ngagibahan heula calon lurah. Sahibul maksi finnar. Orang yang mengambil pungutan ilegal tempatnya di neraka. Siapa? Warga. Betul. Setiap ada calon lurah dipalak calon lurahnya. Aya meureun saeutik mah. Tah. Kade. Terkadang calon lurahnya jujur. Calon lurahnya lurus. Tapi karena banyak tuntutan dari warganya, banyak tuntutan dari masyarakatnya. Nah, mulai deh. Nginum heula. Meni beak sagelas ieu. Menungguan speaker bener. Sahibul maksi finnar.
orang yang mengambil pungutan ilegal, ilegal secara agama, ilegal secara konstitusi, maka tempatnya di neraka. Makana warga ulah sok loba tuntutan ka calon lurah teh ulah sok nyindir masalah duit, ulah sok nyindir masalah ngaliwat, ulah sok nyindir masalah aya meureun seutik mah ulah. Ya, ditanya oleh Rasul, kenapa jamaah ini bisa masuk neraka? Cek malaikat Rasul, baheula osok mentaan duit wae ka calon lurah tah eta, cek Rasul. Tapi karena dia banyak bersolawat kepadaku, malaikat, karena berkat solawat, berkat syafaatku, bebaskan semua mereka dari neraka. Alhamdulillah. Itulah representasi daripada hadis Nabi. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Shallu ala Nabi. Lisan ini biasa, lisan ini penuh dosa. Tapi ketika lisan ini digunakan untuk bersolawat, dinisbatkan kepada nama Muhammad, maka lisan ini akan menjadi lisan yang mulia. Betul? Betul? Bu, Pak, nama Muhammad itu bukan nama sembarangan. Ini nama yang sangat istimewa. Nama yang jika tidak disebut di dalam sholat, maka sholat kita tidak sah. Di tahiyat terakhir, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut assalamu alaika ayyuhan, assalamu alaina wa ala ibadillahis, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad. Itu nama kalau tidak disebut, sholat kita tidak sah. Begitu pula jika nama itu tidak disebut di dalam syahadat kita, maka keimanan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berikrar bahwasanya tiada Tuhan selain dan bahwasanya Muhammad, maka sahlah keimanan kita. Andai nama itu tidak disebut, niscaya keimanan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu. Itu nama bukan nama sembarangan. Itu nama yang sangat memiliki kedudukan yang sangat istimewa di hadapan Allah. Di dalam kitab I'anatut Talibin, hasyiah dari Fathul Mu'in, Fathul Mu'in syarah dari Qurratul Ain, dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Syekh Zainuddin mempunyai guru Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Ibnu Hajar punya guru Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari punya guru Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani terkenal sebagai ahli hadis dan Al-Haytami terkenal sebagai ahli fikih, mufti dalam madhab Syafi'i. Beliau punya murid Syekh Zainuddin mengarang Fathul Mu'in, ada hasyiahnya. Salah satunya I'anatut Talibin yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Syato. Apa kata Syekh Abu Bakar? Kata beliau, nama Muhammad memiliki keutamaan yang sangat besar. Barang siapa yang dinamakan dengan nama tersebut, maka Allah akan wafatkan dia dalam keadaan husnul. Dekat rumah saya ada orang tua namanya Abah Dasim. Bapak Ibu tahu Dasim nama apa? Dasim itu nama setan yang tugasnya merusak rumah tangga. Jadi ibu mun aya bisikan het geus gugat cerewe salah kisia teu hideng. Nah, eta bisikan si Dasim tah kade bu. Ulah sok gampang ngagugat cerai, ulah sok gampang minta cerai. Dalam hadis Bukhari Nabi mengatakan,
ayyuma mra'atin sa'alat zaujaha talaqaha min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Siapapun perempuan yang meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya mencium bau sur. Maka nak ulah sok gampang minta cerai, ulah sok nuntut cerai, ulah sok tiba-tiba hayang KUA ngagugat cerai, ulah. Seorang perempuan yang gampang meminta cerai kepada suaminya, padahal tidak ada alasan yang dapat dibenarkan, haram baginya mencium bau surga. Kade bu, mun aya bisikan-bisikan eta asalna ti saha? Dasim. Begitu pula bapak, kalau ada bisikan-bisikan seperti itu, kuai serahkan ke sah. Sungut tak kos toa musola. Kan pamajikannya geus goreng, cerewet. Bisikan tanpa bisikan. Jangan gampang untuk menjatuhkan talak kepada istri. Itu kerjaan siapa? Dasim. Jadi dasim itu setan yang tugasnya merusak rumah tangga umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dijelaskan di dalam kitab Akamul Marjan fi Ahkamil Jan yang dikarang oleh Imam Shibli. Juga disebutkan oleh Syekh Al-Munawi di dalam Faidul Qadir Syarah Jami' As-Saghir. Nah, si abah ini akhirnya sakit. Kemudian dia ngutus anaknya ke rumah saya, Pak Ustadz, abah hayang kapanggih, saya datang ke imahna isuk-isuk poerbo, ingat saya bapak ibu. Kemudian abah Dasim ini ketika ngelihat saya langsung nangis, Ustadz, geni ngaran abah teh ngaran jurig. Coba Ustadz atuh panggantikan ngaran abah nu alus. Akhirnya saya ganti bapak ibu namanya dari Dasim jadi Kosim. Untuk menyempurnakan nama itu, maka saya tambahkan Muhammad di depannya. Jadi Muhammad Kosim. Di hari Rabu diganti nama, hari Jumat beliau meninggal Hadis riwayat Imam Tirmidzi, man mata yaumal jum'ati aw lailataha amina min adabil qabri. Barang siapa yang wafat di hari Jumat atau di malam harinya, maka dia akan terjaga dari azabku. Alhamdulillah. Berarti kan si abah matinya husnul. Kenapa? Barokah dari nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama ini bukan sembarang nama. Ini nama yang luar biasa dan istimewa. Barang siapa yang dinisbatkan kepada Muhammad, dijadikan Muhammad sebagai namanya, maka Allah akan wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Makanya Syekh Abu Bakar Syato itu sampai menukil sebuah hadis yang kata beliau ini hadis sahih, hadis yang valid berasal dari Nabi. Kata Nabi, man wulida lahu maulud, barang siapa yang melahirkan seorang anak, fasammahu Muhammada, kemudian dia beri nama Muhammad, hubban li, karena cinta kepadaku, wa tabarrukan bi ismi, dan ingin mengambil berkah dari namaku. Apa kata Nabi? Fahuwa wa mauluduhu fil jannah, maka dia dan anak yang diberi nama Muhammad dua-duanya masuk Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu kalau punya anak, apapun nama belakangnya, usahakan nama depannya Muhammad Ronaldo. Karena ngefans sama Ronaldo. Hajun, tukang nama Ronaldo, yang penting harapna Muhammad Messi. Waduh, ayah Muhammad Messi. Ngefans ke Messi, tapi harapna tetap sempurnakan dengan nama Muhammad.
Muhammad Halan. Nyaho si Halan tuh? Nyaho? Loba seliweran di YouTube-nya. Halan, Halan. Waduh. Masya Allah. Ngefans ke salah satu pemain bola, diberek ngaran anaknya ngaran pemain bola, tapi jangan lupa depannya cantumkan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apapun itu ketika dinisbatkan kepada Muhammad, maka semuanya akan menjadi mulia. Seseorang yang menisbatkan lisannya kepada Muhammad, setiap hari dia basahi dengan sholawat kepada Muhammad, maka lisan yang biasa akan menjadi lisan yang mulia. Betul? Betul. Bapak Ibu nyaho kisah Dalailul Khairat? Nyaho kisah Dalailul Khairat? Satu ketika pengarang kitab Dalailul Khairat belum mengarang dalail. Dia berjalan di tengah gurun, kemudian menemukan sumur yang kering. Dia ingin minum tapi tidak bisa. Akhirnya ada anak kecil lewat, ditanya, "Wahai Tuan, mau ngapain?" "Saya mau minum." Tapi sumurnya kering, tinggal sedikit. Maka anak itu langsung meludah ke sumur itu. Tiba-tiba airnya naik dan memenuhi sumur itu. Kagetlah beliau. "Wahai anak, apa rahasianya sehingga engkau memiliki kemuliaan seperti itu?" Maka ini anak mengatakan, "Wahai Tuan, tidak ada amalan yang aku amalkan melainkan bersolawat kepada Nabi. Lisan ini selalu basah dengan solawat kepada Nabi. Maka Allah muliakan lisan ini dengan kemuliaan Nabi." Bayangkan Pak, sumur garing di Ciduan, pinuh nepi ka luhur-luhur. Coba mun bapak ibu nun Ciduan, lah naon, apa yang terjadi? Maka semenjak itu beliau mengarang kitab Dalailul Khairat, kitab solawat, pujian-pujian kepada baginda Nabi besar. Lisan yang penuh dosa saja, lisan yang biasa saja, ketika dinisbatkan kepada Muhammad, maka dia akan menjadi Begitu pula segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Muhammad, hati yang cinta kepada Muhammad, harta yang dikeluarkan untuk Muhammad, untuk maulid Muhammad, maka semuanya akan menjadi mulia. Betul. Termasuk angka 571 Bapak Ibu lah poho. Iya mas, saya setiap maulid nanya, "Bu, Nabi lahirnya tahun beraha?" Nyao apalah tahun gajah. Tapi begitu ditanya angka lo lupa. Nah ini harus diingat Bapak Ibu. Saya ulang, Nabi lahir pada hari, tanggal, bulan, tahun gajah yang bertepatan dengan 571 Masehi. Ini harus senantiasa kita ingat Bapak Ibu ya. Karena semua yang dinisbatkan kepada Muhammad semuanya akan menjadi mulyono. Mulia, betul. Maka kita nisbatkan lisan kita kepada Muhammad, nisbatkan hati kita kepada Muhammad, nisbatkan harta kita kepada Muhammad, nisbatkan anak-anak kita kepada nama yang mulia, nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Sampai sini paham Bapak Ibu? Muhammad lahir tepat di malam Senin. Dia lahir dalam keadaan yatim. Kenapa? Karena ketika dia masih berada di kandungan ibunya, sang ayah diwafatkan oleh Allah. Kemudian ketika dia berusia 6 tahun, ibunya wafat. Maka jadilah Muhammad di usia 6 tahun menjadi seorang anak yatim piatu. Angkat tangan di sini ada yatim piatu umur 6 tahun. Banyak.
Banyak. Ieu mah mantan yatim kabeh kan ya. Mantan ieu mah. Ieu mah aya budak leutik umur 6 tahun yatim piatu aya di dia. Jangan menyerah adik-adik sekalian. Kita lihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Umur 6 tahun jadi yatim piatu, lengkaplah penderitaan yang dialami oleh beliau. Tapi apakah yatim ini menyerah? Tidak. Yatim ini terus bersemangat menjalani hidup. Di usia 12 tahun Muhammad sudah ikut berdagang dengan pamannya. Berdagang ekspor impor ke Yaman, ke Suriah. Sampai di usia 25 tahun Muhammad menjadi seorang pedagang yang sukses, menjadi seorang miliarder. Fazlur Rahman di dalam bukunya Muhammad as a trader, mohon maaf, Muhammad sebagai seorang pedagang. Beliau mengatakan bahwa di usia 25 tahun Muhammad menjadi pedagang muda yang sukses. Beliau sudah melakukan ekspor impor ke 12 negara, ke Yaman, ke Syam, ke Bahrain, dan ke negara-negara yang lainnya. Apa bukti kesuksesan Muhammad di usia 25? Buktinya adalah dia berhasil menikahi Khadijah dengan mahar 20 ekor unta merah. Bu, unta merah ini unta yang paling mahal di Arab. Amun ayeuna hargana 50 juta, berarti 20 ekor beraha juta. 50 kali 20 beraha 1 miliar. Mahar Muhammad untuk meminang Khadijah adalah 1 miliar rupiah. Kira-kira beunghar teu ta Nabi? Beunghar. Pedagang yang sukses di usia 25 tak? Padahal terlahir yatim, umur 6 jadi piatu, lengkap penderitaan, tapi yatim ini tidak menyerah. Akhirnya menjadi seorang pedagang yang Pak Ustadz, eta bener Nabi maharna 1 miliar, bener. Oke, siap. Engke mun aya nu ngalamar anak uing, ku uing patok 1 miliar. Kunaon? Sunnah Nabi. Sunnah Nabi na pilih-pilih na apa nu ngeunaheun dipake. Nu berat teh dipake. Ya Allah. Masya Allah, luar biasa. Di usia 25 Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi sosok pedagang yang sukses. Di usia 40 tahun Muhammad diangkat menjadi nabi. Muhammad diangkat menjadi rasul. Dan memang biasanya para nabi dan rasul diangkat di usia 40. Kenapa? Karena di usia 40 emosi seseorang itu stabil, Pak. Ya. Makanya setiap nabi diangkat di usia 40 tahun. Kenapa? Emosinya stabil. Amun jamaahna macem-macem teh henteu langsung kesel, henteu. Dakwah puluhan tahun jamaahnya tidak ada yang ikut, henteu kesel, da emosina geus stabil. Begitu pula para wali-wali Allah diangkat di usia 40 tahun. Kenapa? Karena emosi seseorang yang berusia 40 tahun itu sudah stabil, Bapak Ibu. Ya. Karena khawatir kalau Nabi diangkat di usia muda. Umur 20 geus jadi nabi. Lah umatnya diazab dulu, Pak. Saeutik-eutik azab, saeutik-saeutik azab. Ya, emosinya belum stabil. Oleh karena itu, setiap nabi, setiap rasul diangkat menjadi nabi rasul di usia 40 emosinya sudah stabil. Ya. Maka rasul itu pernah ditanya, "Wahai rasul, engkau kan punya doa mustajab. Kenapa doa itu tidak engkau gunakan untuk menghancurkan musuh-musuhmu?
untuk membinasakan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Lihat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ketika didustakan oleh umatnya, beliau berdakwah 950 tahun, tapi yang beriman hanya 80 orang. Beliau berdakwah bukan disambut, tapi malah disambit. Berapa kali beliau akan dibunuh oleh umatnya, berapa kali beliau diintimidasi, dipersekusi oleh umatnya. 950 tahun. Tapi ketika Nabi Nuh berada di ujung kesabarannya, Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka itadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiron kafara. Ya Allah, binasakanlah seluruh umatku, jangan engkau sisakan satu pun dari mereka. Kenapa? Karena jika engkau sisakan satu saja dari mereka, maka mereka akan melahirkan anak-anak yang kembali kafir, anak-anak yang kembali fasik, anak-anak yang kembali zalim, maka binasakan mereka semua. Apa yang terjadi? Wa fajjarnal arda uyuna faltaqal ma'u ala amri qad qudir. Allah turunkan banjir bandang yang sangat luar biasa. Pintu air di langit Allah buka, pintu air di bumi Allah keluarkan, sehingga di zaman Nabi Nuh terjadi banjir bandang yang sangat luar biasa. Tidak ada satupun bukit, tidak ada satupun gunung yang selamat dari banjir bandang Nabi Nuh. Semua manusia ketika itu binasa, kecuali 80 orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi. Wahai Nabi, Nabi Nuh telah menggunakan doa mustajabnya untuk membinasakan orang-orang kafir. Begitu pula Nabi Lut alaihissalam ketika didustakan oleh kaumnya. Pak, oi, kaum Nabi Lut kaum naon disebutna? LGBT lontong, gehu, tahu, lontong, gehu, bekna batagor, tekna. Kaum Sodom, kaum LGBT, Nabi Nuh selalu difitnah oleh mereka. Innahum unasu yatatoharun. Nuh orang yang suci. Nuh berdakwah bukan disambut, malah disam. Berapa kali percobaan yang dilakukan oleh mereka untuk membunuh Nabi Nuh alaihi salam. Di ujung kesabaran Nabi Nuh, akhirnya beliau berdoa kepada Allah, Rabbin surni alal qaumil. Falamma jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtorna alaihim hijaratan min sijilin mamdud. Ya Allah, selamatkanlah aku dari kaum yang menyimpang moralnya, menyimpang akhlaknya. Binasakanlah mereka semua. Apa kata Allah? Nuh, besok keluar dari kampung ini sebelum subuh. Betul. Ketika Nabi Nuh dan kedua anaknya keluar dari kampung itu, maka Allah hujani kampung itu dengan batu-batu api yang membakar dan membinasakan mereka semua. Gempa bumi yang begitu luar biasa sampai membalikkan tanah yang ada di atas menjadi di bawah, sehingga semua kaum Nabi Lut mati dan binasa. Kaum Nabi Nuh binasa, kaum Nabi Lut binasa. Wahai Rasul, sebetulnya engkau gampang saja jika ingin memerangi orang kafir, tinggal doa kepada Allah, minta Allah binasakan mereka, engkau menang. Tidak usah engkau berdarah-darah seperti itu, tidak usah gigimu copot, tidak usah pipimu tertusuk. Engkau cuman berdoa kepada Allah, mati hancur binasa mereka semua. Apa kata Nabi? Kata Nabi Muhammad,
Ini kira-kira kiai udah datang belum? Masih di tol. Oke. Sambil nunggu kiai. Wahai Nabi, kenapa engkau tidak menggunakan doa mustajab yang engkau miliki, padahal nabi-nabi sebelumnya telah menggunakannya? Apa jawaban Nabi? Wa inni tabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamati. Wahai para sahabatku, sengaja aku tidak pernah menggunakan doa mustajab ini semata-mata untuk menyelamatkan umatku nanti di hari kiamat. Ketika Adam tidak bisa memberi syafaat, ketika Nuh tidak bisa memberi syafaat, ketika Lut tidak bisa memberi syafaat, ketika nabi-nabi yang lain tidak berani menghadap Allah, maka akulah satu-satunya nabi yang akan menghadap Allah dan menggunakan doa mustajab itu untuk menyelamatkan umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, betapa tidak sayangnya Nabi kepada umatnya. Padahal kalau kita lihat secara historis sejarah, ketika Nabi berdakwah di Taif, apa yang terjadi? Nabi dilempari batu sampai-sampai darahnya mengucur ke kakinya. Kemudian Nabi beristirahat di bawah pohon kurma. Jibril pun datang. Jibril membawa malaikat penjaga gunung. Jibril mengatakan, wahai Rasul, aku membawa malaikat penjaga gunung. Silahkan engkau perintahkan apa saja malaikat ini, niscaya dia akan mentaati perintahmu. Malaikat gunung datang, Pak, gede banget. Assalamualaikum ya Rasulullah. Makoli inna. Waduh. Etama lain malaikat etama. Nyaho teh makoli. Aing katinggalan zaman. Gupron etama. Lain malaikat penunggu Jabal. Malaikat Jabal datang, ya Rasul, atuhibbu an utabbiqa hadainil akhbasyain. Apakah engkau mau dua gunung ini aku angkat, kemudian aku timpakan kepada penduduk Taif, sehingga mereka yang kafir akan mati dan binasa? Apa jawaban Rasul? La. Jibril, jangan lakukan itu. Malaikat Jabal, jangan lakukan itu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umatku karena mereka itu tidak tahu. Masya Allah, Pak. Padahal ketika itu Nabi sedang bersimbah darah, dilempari oleh penduduk Taif. Beliau dakwah bukan disambut, malah Andai Bapak yang ada di posisi Nabi ketika itu, Bapak dakwah tidak dibayar, tapi malah dilempari sampai berdarah, datanglah malaikat Jabal. Kira-kira kalau Bapak yang di posisi Nabi Muhammad bagaimana? Buset. Geus labril beakeun kabeh geus. Ulah disesakeun geus, ulah. Beakeun kabeh. Binasakan semuanya. Urang mah tibang backingan ormas yang geus petatang petenteng nah. Uset ditukangan aing Pancasila. Ormas naon deui tah? Loba, Pak, petantang petenteng. Nabi backingannya Jibril, backingannya malaikat Jabal, ditawarkan azab yang luar biasa. Kata Nabi, tidak, tapi ampunilah mereka umatku. Walaupun mereka kafir, mereka musyrik, mereka zalim, tapi mereka adalah umatku. Begitu pula di peristiwa perang Uhud. Perang Uhud, jumlah kaum muslimin 700 dan jumlah orang kafir 3000. Kira-kira seimbang nggak Bapak Ibu? Tapi karena kecerdasan baginda Rasul dalam strategi perang, Rasul mengatakan 50 orang naik bukit Uhud jadi pemanah. 50 orang ini apapun yang terjadi jangan pernah turun. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi kaum muslimin hampir memenangkan pertarungan. Tapi ketika para pemanah melihat banyak sekali ghanimah yang ada di bawah,
maka 40 orang dari mereka turun terlena dengan harta-harta yang ditinggalkan oleh orang kafir, sehingga keadaan pun berbalik. Orang-orang kafir ketika itu menyerang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang membidik Rasul dengan panahnya, ada yang membidik Rasul dengan tombaknya, ada yang melempari Rasul dengan batu-batunya. Batu dilempar sampai-sampai terkena bibir dan gigi Rasul. Gigi serinya copot, bibirnya robek. Ada seseorang yang bernama Abu Qami'ah. Dia menebaskan pedangnya ke leher Rasul tapi tidak mengenainya. Ahlan wa sahlan kepada guru kita Bapak Kiai Haji Ainul Yakin. Pak Kiai, Masya Allah, baru dakwah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sambil nunggu beliau istirahat sejenak, kita lanjutkan kisahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam terpojok ketika itu. Semua anak panah tertuju kepadanya, semua tombak tertuju kepadanya, semua batu-batu tertuju kepadanya. Begitu pula tebasan-tebasan pedang orang kafir menuju leher baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang kafir yang bernama Abu Qami'ah berusaha menebas leher Rasul tapi tidak mengenainya dan meleset membelah topi besi yang digunakan oleh Rasul. Ketika itu besi terbelah menjadi dua, satu menancap di pipi Rasul, kemudian batu menghujam gigi Rasul sehingga gigi depannya patah, bibirnya robek, dahinya bersimpah darah, lutut Rasul terluka karena terjatuh ke satu lubang yang digali oleh orang kafir saat itu. Kemudian ketika darah Rasul bercucuran, Jibril di atas langit mengatakan, andai satu tetes darah Muhammad jatuh di atas tanah, aku akan kerahkan seluruh pasukan-pasukan langit untuk membantai seluruh orang-orang kafir. Pak, kira-kira kalau Bapak yang berada di posisi Rasul bagaimana? Bapak ada di posisi Rasul, ngedengar Jibril mengatakan seperti itu, andai satu tetes darah Muhammad menetes di atas bumi, aku akan binasakan seluruh orang-orang kafir. Kira-kira bagaimana, Pak? Wah, model orang mah henteu netes geus sengaja dikieu-kieukeun tah. Beakeun geus Jibril, bantai kabeh, binasakan seluruh orang kafir. Tapi Nabi Muhammad mendengar Jibril mengatakan seperti itu, beliau malah mengusap darah yang sedang mengalir dan menuju ke atas bumi, dielap sama beliau. Jangan sampai ini darah menetes di atas bumi, karena kalau satu tetesan saja sampai di atas tanah, niscaya Jibril dan seluruh pasukan langit akan mengamuk dan menghancur, membumi hanguskan seluruh orang-orang kafir. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini karena saking sayangnya Rasul kepada umatnya. Rasul tidak memikirkan apakah dia muslim, apakah dia kafir, tidak. Yang Rasul pikirkan adalah ummati, umatku. Aku tidak peduli dia muslim, aku tidak peduli dia kafir, aku ingin mereka selamat dunia dan akhirat. Makanya ketika mendengar Jibril mengatakan seperti itu, Rasul buru-buru langsung mengelap darahnya, khawatir ada satu tetes yang menetes di atas tanah. Karena rahmatnya Rasul itu menyeluruh, Bapak Ibu. Rahmatnya Rasul bukan cuma untuk kaum muslimin, kepada orang-orang kafir Rasul memiliki rahmat dan kasih sayang yang luar biasa. Tukang mabok umat Rasul, tukang zina umat Rasul, tukang judi umat Rasul, anu nerima duit ti calon lurah umat, walaupun calon neraka ade, ar-rashi wal murtasyifin finnar.
Orang yang memberi sogokan dan orang yang menerima sogokan, dua-duanya masuk. Calon lurah dan warga, dua-duanya masuk. Etama warga itu lain warga dia lain. Warga dia mah insya Allah soleh soleha. Amin. Calon lurah dia mah insya Allah soleh soleha. Amin. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah rahmat kasih sayang yang dimiliki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Maka yang terakhir pesan saya, yuk sama-sama kita buat bangga baginda Rasul. Sama-sama kita buat Rasul tidak merasa perjuangannya selama ini sia-sia. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita hindari, dan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Barangkali di antara kita ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Di antara kita ada yang sulit, Allah mudahkan urusannya. Ada yang punya hajat, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Ada yang punya hutang, bayar, sudah lunas-lunas wae. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk melunasi hutang-hutang kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja sekelumit kisah dan biografi tentang baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat akan diteruskan oleh guru kita, Bapak Kiai Haji Ainul Yakin. Kita doakan beliau, mudah-mudahan senantiasa Allah sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah keberkahan dalam hidupnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.